Gibran Daro. Gimana nih titisan seorang Linda Darau? Pertama kali tanding wushu langsung emas. Iya. Luar biasa sekali. Kemarin ibu kamu juga sebenarnya sudah di depan pintu gerbang ya. Cuman karena lain dan suatu hal harus tidak teken kontraknya, padahal udah di depan gerbang tinggal masuk. Tinggal assalamualaikum Mbak Desi gitu. Nggak jadi. Ya, itu belum rezeki namanya. Nanti Gibran yang lanjutin, tenang aja. Ya, suatu saat gue yakin sih ada juara dunia MMA dari Indonesia. Gibran. The Blue Corner from Han Fighting Academy, The Arrow Man, Gibran Ahoy! Balik lagi bersama Zenrock di sini, podcast Combat Sport pertama di Indonesia. Halo Bang Adi. Piye le? APK. Piye le? Iki lo anaknya Mbak Linda Daro. Gibran Daro. Gimana nih titisan seorang Linda Darau? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ini lagi platnas sekarang ya? Iya, ini sekarang lagi platnas ini kita. Platnas MMA. Platnas Gama MMA. Jadi mewakili Indonesia ini. Udah mewakili berapa kali Indonesia? Baru kemarin sekali Bang Adi di Brazil kemarin bulan Juni. Iya, di Brazil kemarin. Dapat medali apa? Perak Bang Adi. Perak. Tepuk tangan dulu. Jadi pertama mewakili Indonesia langsung bawa perak. Pencapaian yang luar biasa sekali. Meskipun belum puas ya, alhamdulillah banget sih, belum puas ya. Kalah di final lawan siapa? Kalah di final tuh lawan Azerbaijan. Waktu itu. Itu tim orang Timur Tengah berarti itu? Iya, timnya si Khabib gitu bentukannya, ada geleng kepala juga kemarin. Kalah di apanya? Gibran waktu itu kalah waktu posisi di cage, waktu di cage control kan. Waktu itu kalah kena pressure, terus kalah takedown doang sih, decision jatuhnya. Jadi kalah poin. Tapi juga Gibran buat pincang juga anak gitu. Ada penasaran tapi masih ya? Iya, masih penasaran. Pengen ketemu lagi semoga. Soalnya kalau runner up itu biasanya finalis tuh itu aduh bikin penasaran. Sumpah sakit banget kalahnya. Mending kalah di awal daripada kalah di final. Kalau tinggal satu lang lagi mulai. Aku juga pernah ngerasa le kalah di final le. Itu sakitnya itu di sini le. Iya banget. Mending kalah di awal sekalian ya, ketahuan ya kan. Udah hati kita bisa nerima. Makanya. Tapi ketika udah di puncak kita kalah itu harapan udah tinggi banget ya kan. Sumpah. Harapan udah besar banget, ekspektasi udah tinggi, tiba-tiba ya, tapi tenang aja, usia masih berapa? 17 sih. 17 masih panjang. Debutnya mewakili Indonesia langsung perak itu udah pencapaian yang luar biasa. Lagi pokoknya ini ke depan masih banyak event juga sih, masih proses latihan lagi. Apa-apa lah. Ngomong-ngomong, jadi anaknya seorang Linda Darau berat gak sih? Biasa aja sih Bang. Biasa aja. Iya. Kan membawa nama besar seorang Linda Darau nih, champion One Pride MMA, juara MMA nasional. Tapi Gibran pun sekarang juga udah jadi juara nasional MMA kan? Amin Bang. Iya sih. Udah kan? Berarti kan mewakili Indonesia udah dong. Berarti nggak terbantahkan memang genetik Mbak Linda udah terbukti. Proses banget itu. Kenapa ngikutin jejak ibu? Itu pertama mungkin faktor keinginan diri sendiri juga. Mungkin karena aku ngelihat kedua orang tuaku ini mungkin juga di bidang seperti ini kan. Dari kecil juga aku ngelihat kayak ibu papa udah di matras, aku udah dibawa di matras juga. Jadi kayak rasa penasaran, rasa pengen tahu di dunia MMA combat sport ini kayak gimana gitu. Jadi ikut latihan, terus akhirnya ibu papa juga support kan otomatis. Sebenarnya nggak cuman support di bidang combat sport ini aja, disuruh milih kamu misalnya mau ini, mau itu, atau mau di bidang akademik. Kebetulan banget Gibran ini benar-benar di bidang sama dengan orang tua gitu. Jadi kayak ya udah sekalian aja satu jalur kan gitu. Dari umur berapa dikenalkan MMA?
Kalau MMA Gibran udah tahu dari umur 6 tahun. Tapi kalau pukul-pukulan mungkin udah ngelihat om ibu gitu-gitu dari umur berapa ya? 3 tahun mungkin ya. 4 tahun melek gitu tuh langsung lihat serius. Lahir cengir langsung di matras lu ngerol si glove gitu. Mungkin ya bisa. Mana pas di sana ada mamanya. Gimana si Gibran lahir tuh langsung dikasih glove apa gimana? Jadi Gibran hamil itu saya masih skippingan sama saya. Tuh. Ternyata hamil 2 bulan itu saya skippingan sama masih sempat skippingan sama saya boxing. Boleh. Tahu dia hamil gitu itu. Jadi mamamu hamil kau itu udah skipping shadow box. Coba. Ya juga. Itu gimana? Ingat nggak waktu di dalam perut tuh? Ingat nggak lo diajak shadow box sama? Enggak sih bang, cuman ya pasti enggak. Jangan serius amat jadi orang. Jangan serius lah. Kirain aja juga, kepikiran juga ya. Jadi ketertarikan itu dari umur berapa? Ketertarikan di combat sport? Dari umur 6 tahun. Dari 6 tahun. Iya. Dari 3 tahun sebenarnya udah dikenalin. Iya. Udah memori lu sekali ya. Memori lulus. Ingatnya di 6 tahun. Iya di 6 tahun. Jadi posisi itu pertama kali diajak ke matras gitu, terus nyoba glove kan. Nyoba glove, mukul sansak. Terus habis itu karena papa inisiatif mungkin ikuti Gibran ke itu ya, ke olahraga lain ya. Pertama itu Kyokushin karate. Terus coba Kyokushin karate, setelah beberapa bulan Gibran ini kok ngerasa jenuh atau gimana, biasa kan anak kecil kan. Terus diikutin Kempo. Habis diikutin Kempo. Jadi bela diri pertama Gibran ini Kyokushin. Iya, Kyokushin karate. Jadi benar-benar Kyokushin karate. Kayak benar-benar kayak Gibran gimana ya, kayak lama banget, maksudnya tekuninya lama banget. Sampai sabuk apa? Sebenarnya tekunin lama tuh kayak gimana ya, kayak lama tuh kayak rasa pengen maunya gitu. Jadi kayak beberapa bulan gitu, cuma beberapa bulan doang. Jadi belum sempat belum naik sempat sabuk gitu. Naik sabuk. Kemarin tuh sampai sabuk hijau, jadi sempat stop ngelanjutin karena kan juga di MMA ini jadi nggak bisa ngelanjutin. Jadi kayak barengan gitu loh Bang Adi. Jadi sama orang tua memang dikenalkan banyak cabang bela diri. Ya, pertama Kyokushin, terus berikutnya Kempo, terus karate Shotokan. Terus jenuh kan, aku bilang sama papa, "Pah, aku nggak mau lah pukul-pukul kayak tuil-tuil kayak gitu doang. Aku pengen pukul kepala," aku bilang kan. "Aku pengen pukul beneran." Terus papa bilang, "Ya wis," gitu katanya. "Ya udah, ayo latihan meneh ngono." Ya udah, akhirnya aku mulai latihan, terus mulai. Terus aku ingat tanding apa ya itu ya. Pertama kali aku bangga banget itu Wushu. Ya, Wushu Shanda. Wushu itu Kejur Prof waktu itu, umur 11 tahun. Kejur Prof Solo. Kejur Prof itu waktu itu posisi di Magelang. Di Magelang. Kejur Prof Jawa Tengah. Jawa Tengah. Okay. Iya. Nah, terus di situ tuh pertama kali kayak tanding bener-bener gimana ya rasanya ya? Kayak bangga banget lah rasanya, kayak aku tanding dapat penghargaan tuh juara 1, dan itu pertama kali aku tanding Wushu juga. Pertama kali tanding Wushu langsung emas. Iya. Luar biasa sekali. Titisan Linda Daro memang ya, genetik ya ininya. Gimana? Udah mulai menikmatin di Wushu waktu itu? Ya, udah nikmatin. Dan rasanya banting. Pernah pertama kali aku itu mukul beneran kalau di Wushu kan. Iya, masuk beneran. Bener-bener masuk kayak wah ngerasa beneran dipukul tuh, kena muka juga kerasa sampai geleng-geleng gitu, ngelokik juga. Apa bedanya bela diri lo yang sebelumnya di Kyokushin, yang di karate bla bla segala macam tadi, ada Shotokan, ada Kempo, sama Wushu, apa bedanya? Apa ya? Mungkin karena faktor mukul kepala. Nah, boleh mukul kepala. Iya, karena kayak lebih kayak soalnya mukul das itu Iya, nggak boleh mukul das. Mukul kepala tuh nggak boleh. Jadi kayak aku pusing, ini mukul kepala nggak boleh, gimana mau pukul-pukulan kan aku bilang kan. Terus pertama kali di itu Wushu lepas nih. Lepas, wih mantap kali aku bilang kan, mukul kepala, cedam, low kick, TKO ronde 1. Permainan pertama TKO lawan. Ronde kedua aku low kick lagi, TKO lagi. Ya udah, terus yang final juga kayak gitu juga, sama juga akhirnya TKO juga. Dia menang TKO gitu. Terus rasa feelnya kayak wah enak juga ya mukul kepala ya aku bilang kan.
Ya udah gitu sih aku bilang pertama kali. Dari wushu itu berlanjut berarti kan kalau menang di provinsi otomatis lanjut nasional. Abis itu mungkin nggak tahu ya, Gibran nggak ada info selanjutnya buat tanding ke nasional. Tapi setelah beberapa tahun Gibran tanding juga, tanding ini tanding itu, terus baru tahun 2021 apa 2020 ya, 2020 kayaknya. Itu Gibran tanding ke Jurprov juga. Dan itu Gibran nggak tahu bahwa apa namanya kayak ada jenjang buat ke nasional gitu. Jadi Gibran mikir main-main aja, gelut-gelut aja gitu. Itu di cabur apa? Wushu juga. Wushu juga. Ya. Ke Jurprovnya itu di Banjarnegara. Masih ke Jurprov Jateng lagi. Iya, ke Jurprov Jateng. Terus main lagi Gibran sampai final. Terus penyisian ankle udah nggak bisa anu kan. Ankle udah sakit banget gitu, maksudnya udah bener-bener nggak bisa jalan. Buat jalan pun itu Gibran paksain lagi buat sampai semifinal, menang lagi, menangnya pun low kick pakai kaki yang sakit juga. Terus sampai final juga menang lagi gitu, low kick lagi. Gitu. Kedua kalinya menang ke Jurprov kedua kalinya, dan akhirnya Gibran pun kan kaget kok tiba-tiba ada panggilan buat pemusatan pertandingan ke nasional bawa nama Jawa Tengah. Iya. Terus akhirnya kan itu dibilangin papa kan, gue mangkat nasional loh, cari, bilangnya kayak gitu kan, opo ki kejurnas, saya bilang itu kejuaraan antar provinsi gitu, antar itu, berarti ketemu apa namanya, ketemu provinsi lain. Gibran pertama kali kan itu kan rasanya kayak, ini ketemu orang-orang beda ini, belum bilang kan. Terus akhirnya ya udah deh, berangkat situ tanding, alhamdulillah menang lagi nasional. Emas nasional. Wushu itu pertama kali Mas. Jurnasnya waktu itu diadain di mana tuh? Jakarta, di Tenis Indoor. Tenis Indoor Senayan. Emas waktu itu ya. Emas juga. Berapa kali fight bisa dapat emas di nasional? Itu mungkin karena kelas Gibran sedikit ya. Itu Gibran cuma dapat 2 kali fight. 2 kali fight ya langsung emas. Jadi semifinal langsung final. Ini junior, Wushu Sanda junior. Ya. Oke. Junior waktu itu. Berarti otomatis masuk pelatnas Wushu Sanda dong? Katanya masuk pelatnas kan. Tapi rupanya butuh beberapa dulu pertandingan ke jurnas gitu, terus baru bisa masuk pelatnas. Oke. Tapi kenapa ucuk-ucuk bisa masuk Gama? Pelatnasnya malah Gama nih. Iya, kenapa ya? Itu jadi PHP terus. Dulu sempat dulu Gibran itu 2022. Iya, aku di PH, bukan di PHP sebenarnya. Gak enak ngomongnya. 2022 tuh Gibran tanding ke Jurnas Jiu-Jitsu. Waktu itu ketemunya sama senior-senior kan. Itu umur Gibran masih 14 naik ke 15 tahun. Lawan yang power udah gede, umur 21, 23, 25 gitu-gitu. Jiu-jitsu tuh. Iya, jiu-jitsu yang udah punya anak lah, yang jenggotan lah. Astaga, aku lihat satu kelasku. Enggak, Bang Adi. Terus udah kan main. Itu main berapa kali ya tuh? Itu kayaknya sampai final itu Gibran kayaknya main sekitar 3 kali. 3 kali. Iya, 3 kali. Tuh Gibran menang poin semua sih, karena buat ngambil submit mereka, sumpah ototnya, hold tightnya beda banget. Akhirnya Gibran harus muter otak kan, main pintar kan. Terus pas waktu final ketemu yang namanya, boleh sebut kan nih? Boleh ya? Boleh. Wahyu Hidayat waktu itu dari Jawa Barat ya, waktu itu. Bawa Gracie Bara juga waktu itu kan. Dia udah purple belt kan. Aku masih sabuk white belt. Aku mikir mana umur 15 tahun, dia udah punya anak 1 gitu kan. Tapi aku bilang, peduli apa, di tai lah, aku bilang kan, gelut-gelut aja kan. Akhirnya main nih. Set. Aman itu, masih aman itu. Main kan, set, main. Udah ambil gi, tiba-tiba dia bawa ke guard nih. Udah bawa ke guard, kok tangan Gibran hilang, ini mau ditarik kagak bisa lawan dia kan. Terus udah ke back, terus dia ngambil hambar. Gibran gak mau lepas nih. Lepas Gibran, kata ibu kan, lepas Gibran. Gak mau, aku bilang kan, gak mau, aku bilang kan. Iya, yang Bang Hida itu. Stop. Terus? Gitu.
lepas Gibran. Ya udahlah, aku bilang kan kata seorang kata ibunda kan tidak boleh dibantah kan. Dia datar. Jadi aku nyuruh stop, aku sampai bener-bener stop. Udah kayak gitu. Gitu. Jadi aku ya udah pikir dia selamat aja udah. Anak umur belum. Iya, ego masih kenapa waktu itu kamu Tep? Ego bang, serius. Sumpah nggak mau aku kalau lawan bapak-bapak, aku bilang kan kurang ajar banget tuh bilang kan, kalau bilang 15 tahun itu set kan. Terus ya udahlah, suruh ibu berhenti kan, udah berhenti gitu. Terus wah nangis lah gitu kan. Terus ya udahlah, itu ngerasa kalah pertama kali. Itu kalah pertama kali di Jiu-Jitsu. Iya, pertama kali ngalamin kalah pertama kali. Di Jiu-Jitsu. BJJ. Jiu-Jitsu. Terus gimana hati? Kalah di final lagi bang, sendu lagi ya kan. Sebenarnya kalah di final yang di Brazil ini udah ada pengalaman kalah di final ya. Ada. Terus udah kan. Pertama aku nggak tahu itu orang punya anak kan bang. Aku tanya bang namanya siapa gitu kan. Udah sebenarnya udah tahu, nanya lagi bang namanya siapa. Namanya Wahyu Hidayat gitu. Wahyu, oh umur berapa? 21 gitu kan. Terus follow-followan IG lah kita kan. Scroll anjay udah punya anak coy, aku bilang gila powernya gede banget. Bener gede sih powernya. Tapi abis itu Gibran punya pikiran nih, kapan ini harus ketemu ini sama aku lagi nih, nggak mau tahu mau di event mana, mau dia sabuk hitam. Iya pokoknya mau rematch, aku bilang kan. Identik maknya kan. Kolot lah Bang Wahyu. Nanti di event kapan kita harus ketemu Bang Wahyu, gak mau tahu Bang Wahyu, sumpah. Siapa namanya? Wahyu Hidayat. Jadi pokoknya respect sama Bang Wahyu, keren banget sih Bang Wahyu. Sebutkan daerahnya. Jawa Barat ya. Dia kemarin pon Jawa Barat. Dia main di profesional nggak? Dia main nggak tahu Gibran kalau soal itu. Nggak, kayaknya dia fokus di Jiu-Jitsu sih. Oke. Tapi Gibran respect sama dia karena dia benar-benar keren sih, maksudnya teknik, power semuanya gitu-gitu. Berlanjut abis dari event Jiu-Jitsu itu kan kalah. Pupus dong harapan. Ya pupus. Nah setelah itu tiba-tiba Gibran kan dipanggil nih, tiba-tiba dipanggil juga, dikabarin sama papa, kamu katanya mau tes fisik buat pelatnas gitu. Pelatnas apa? Pelatnas Jiu-Jitsu. Ya, dipanggil pelatnas. Jadi kayak ada lini 1 lini 2 gitu. Jadi lapis 1 lapis 2 gitu. Jadi si Wahyu dipanggil, aku dipanggil juga gitu. Sampai sana, aku lihat dia juga gereng-gereng juga kayak Bang Wahyu bilang kan. Terus akhirnya udahlah kita tes fisik, kita lari, tes push up, tes squat, semuanya pokoknya tes fisik kayak gitu. Terus dibilang lah sama pengurus Jiu-Jitsunya kan, kayak Gibran gitu, iya pak gitu, kamu siap-siap ya gini gitu. Oh iya pak gitu. Kamu sekarang fokusnya apa ada cabur lain gitu? Oh iya pak, saya ada cabur kickboxing, saya fokus MMA. Udah kamu fokus jiu-jitsu aja, nanti kita panggil gini gitu kan katanya kan. Oh iya pak, siap. Aku udah dalam hati kan, keren juga ya pelatnas umur 15 tahun ya, aku bilang kan keren juga, bangga juga kan dari sendiri kan. Terus udah selesai kan, harusnya dipanggil juga setelah beberapa minggu kan. Kayak dapat panggilan. Ini Gibran tunggu 1 bulan gak dipanggil, 2 bulan gak dipanggil. Rupanya pemainnya udah diganti semua buat berangkat ke apa waktu itu, SEA Games ya. SEA Games apa ASEAN Games ya kayaknya. Satu rombongan tuh diganti semua. Termasuk yang ngalahin kamu. Termasuk terpakai juga. Rupanya yang dipakai yang punya sertifikat SEA Games sebelumnya. Jadi gitu ya, pupus lah harapanku. Ya udahlah, udah ngarep banget tuh ya. Terus udahlah ikhlas aja lah. Mungkin aku pikir ada rezeki lain lah, aku bilang kan. Ya udah nggak apa-apa gitu. Udah terus tanding lagi gitu. Sampai sekarang. Dari Jiu-Jitsu itu pindah ke MMA. Habis Jiu-Jitsu itu 2022 itu bulan itu 2022. Jiu-Jitsu 2021, 2022 awal itu tes fisik pelatnas itu. Terus 2022 pertengahan itu Gibran ada pertandingan MMA amatir pertama kali Gibran. Itu waktu dulu namanya Jogja Gelut. Iya, Jogja Gelut. Jadi eventnya ini lucu. Jadi kayak harusnya penyisian nih hari ini, terus semifinal besok gitu kan. Terus finalnya besoknya lagi.
Ini penyisian tanggal 1. Semifinal tanggal 15. Final tanggal 30. Oh, turnamen. Iya, turnamen. Oke. Iya gitu. Tadinya berpikirnya nih beruntut nih. Iya, tiap hari nih. beruntut. Tapi ternyata berseris. Berseri. Terus bulan depannya Gibran masih ada pertandingan lagi. Kapan? Bulan depannya itu Bulan depannya. Juli ya. Turnamen juga gitu. Dan jarak istirahatnya cuma waktu itu 10 hari doang. Oke, terus ini menang nih di MMA pertama kali nih. menang ini. Itu waktu itu apa berarti masuknya pakai sanction apa tuh? Gama apa Itu IBCA? apa ya waktu itu ya? Itu kayaknya 2022 pertengahan itu IBCA atau bukan ya? Itu kayak federasi apa gitu. Gibran kayak belum ngerti deh. Kalau pokoknya kayak MMA gitu pokoknya. Itu Jogja Glut kan? Iya, Jogja Glut. Jogja Glut itu federasi apa ya? Enggak tahu ya. Enggak ada ya. Memang bener MMA rule MMA aja gitu. Main penyisian gitu. Penyisian itu Gibran main 2 kali gitu. Tuh Gibran tuh sebenarnya deg-degan Bang Adi. Kenapa? Karena pertama kali main MMA waktu itu. Oh, yang di Gelut itu. Iya, di Jogja Glut deh. Tapi masih amatir kan? Masih amatir, masih pakai helm, masih pakai pelindung kaki, glove MMA. Apa yang bikin deg-degan? Karena glove MMA mungkin ya. Beda emang. Iya, karena feelnya beda. Sparring pun kerasanya juga beda waktu sebelum latihan. Anjay, ke bapak gua sendiri benjot juga rupanya. Iya bang, 2 minggu sebelum tanding di sini bang, benjot juga tuh bapak gua tek. Terus akhirnya udah kan deg-degan juga. Terus Gibran pikir, bodo amat gue bilang kan. Main menang lagi. Tapi nggak lawan bapak-bapak berjenggot kan? Ada, ini U18 untungnya. Ada umurnya. Iya. Ada kategori umur ya. Kategori umur. Menang. Akhirnya sampailah final. Nah, lawannya final Gibran itu ketemu juga di semifinal sebelumnya. Jadi kayak semifinal itu kayak ketemu lagi di final gitu. Gak tahu kenapa konsepnya kayak gitu juga Gibran. Bingung juga sebenarnya. Tapi diketemu lagi di final. Ini total ada berapa orang nih yang ikut turnamen nih? Kan turnamen berarti dong? Iya, turnamen. Berapa orang yang ikut turnamen tuh? Itu tuh ada kalau ketemu lagi di sini berarti kan round robin. Gibran Rasa tuh kayaknya nggak lebih dari 10 sih. Tapi memang di situ tuh penyisian Gibran kan main 2 kali, ketemu orang berbeda. Terus di penyisian 2 kali ketemu orang berbeda. Berarti nggak round robin dong. Terus semifinal ketemu juga 2 orang yang berbeda. Nah, panjang berarti. Iya. Terus finalnya ketemu yang terakhir Gibran lawan di semifinal. Udah semi ketemu lagi di final. Iya, kayaknya dicari poin terbanyak mungkin ya. Oh, gitu sistemnya. Iya, mungkin cari poin terbanyak gitu. Lucu juga tuh ya. Makanya terus final. Wah, itu final benar-benar gimana ya? Nyaris banget sih Gibran bilang. Nyaris gimana maksudnya tuh? Jadi Gibran posisi sakit 2 minggu nggak berhenti gitu sampai hampir dirujuk ke rumah sakit kan. Tapi Gibran ngeyel tetap mau latihan gitu kan. Nggak mau. Final nih. Iya, kalau udah final kan 1 step lagi nih. Udah final kan. Terus akhirnya Gibran latihan lah pelan-pelan kan persiapan. Terus ini sorry gue potong Gibran. Ini kalau tanding kayak gini itu bayar pribadi atau dibayarin sama daerah? Bayar pribadi sih. Pendaftaran berarti. Iya. Ini karena lo jenjang amatir ya. Iya. Soalnya kan aku kan dari Jawa, aku pernah mewakili Purwodadi Grobogan ya, pernah mewakili Grobogan. Waktu gue tanding itu bayar. Hotel sendiri, makan sendiri, pendaftaran sendiri. Itu pernah dengar apa Bang Andi? Wushu Sanda Kejurprov atau kayak acara berjenjang? Kejurnas terbuka. Oh, kejurnas terbuka ya? Iya, di Magelang. Open kejurnas open gitu kejurnas ya. Mungkin dia sendiri semua. Nah, kalau waktu itu Gibran juga biaya pribadi sendiri, Mbak. Iya. Yang kayak event-event gitu, event amatir gitu. Kalau event amatir ya yang kayak open gitu juga bayar sendiri sih. Sendiri yang kayak Wushu Sanda tadi itu bayar sendiri apa dia memang udah dibayarin sama daerah yang diwakili? Wushu Santa, kalau Wushu Santa yang pas waktu mau kejurnas itu dibayari. Yang kejurnas. Yeah. Tapi yang Porprofnya tadi, yang provinsi, yang kejurprov, enggak bayar sendiri itu. Bayar sendiri. Itu. Teman-teman biar tahu ini edukasi juga ya. Ada beberapa ini atlet-atlet yang sekarang ini kadang yang beda daerah kan, beda kebijakan. Ini kan kebetulan aku jadi ketua Pengcap juga di Jawa Barat di Depok ya. Nah, itu ada beberapa atlet tuh. Ini kan waktunya masanya pembuktiannya. Ini bayar sendiri. Minta dibayarin semua. Kan masih pembuktian kan, masih event amatir kan. Nah, lo belum siapa-siapa masih mau
support semuanya. Besok Porprov kita bayar pribadi masing-masing. Tuh Porprov aja bayar masing-masing loh. Porprov baru dibayar. Iya. Memang ada dananya, cuman kan kita harus benar-benar manage dananya kan. Benar. Kalau turun dari KONI ya kita serahkan ke atletnya. Tapi ini kan belum apa-apa. Kita belum tahu nih kualitas anaknya seperti apa. Iya benar. Kan memang pada umumnya kalau amatir itu ya biaya pribadi masing-masing. Bahkan kita kalau ada tanding open gitu kita bayar pribadi masing-masing. Tanya sama anak. Iya. Tuh. Iya gimana Iya, ya Bang? iya. Aku rasa gimana ya? Soalnya atlet yang belum apa-apa kadang udah minta dibiayain semuanya. Cok, sopo kowe cok. Sopo kowe cok, lo bayar sendiri. Lo buktiin dulu, lo tuh akan diperebutkan banyak orang ketika lo udah punya prestasi, bener ya? Benar. Lalu belum siapa-siapa ya. Udah minta dibawain, udah minta diladenin, dilayanin semuanya, disupport. Buktiin dulu, cok. Gua aja juga dulu awal-awal fight bayar sendiri. Bayar buat pengalaman apa salahnya sih Bang? Iya kan, Bang? Kan masih merintis karir nih. Iya. Kecuali lo udah emasnya apa gitu, lo akan direbutin banyak orang. Gemes gitu lo kadang. Maksudnya kecuali lo udah pernah dapat emas atau apa, oke lah kita usahakan buat support. Mungkin pakai dana pribadi gue bisa gitu. Lah ini lo belum siapa-siapa. Iya itulah, lanjut. Udah kan. Itu di situ Gibran benar-benar fisiknya benar-benar drop banget. Itu sampai yang cornerin ibu sendiri sebenarnya. Teriak sebenarnya kan di final itu kan nggak boleh corner ya. Nggak boleh corner gitu ya. Tapi dari penonton gitu. Jadi ibu saya teriak, papa saya teriak, saya mau dengerin yang mana ini akhirnya kan aku bingung sendiri kan. Terus posisi drop juga. Akhirnya kecolong berapa poin? Kecolong beberapa poin karena take down kan, poin mutlak pasti kan. Iya. Terus pas waktu menit terakhir di 45 detik terakhir di ronde ketiga itu Gibran dapat ambar. Dapat ambar bener-bener lak banget ini, langsung cekrek itu tangan Bang bunyi krok Aku gitu. pernah ngerasain di momen itu. Iya, enggak Gibran lepasin sampai Iya. itu. Siapa ya wasit ya? Abru ya? Wasitnya Abru ya waktu itu ya. Saya krok dilepas sama Abru cekrek gitu. Terus Gibran feelnya kayak wah bener-bener teriak di situ. Kayak puas banget dulu. Gitu ya. Terus akhirnya Kondisi lagi sakit deh ya. iya, Dapat ambar lak banget sih sumpah. sampai bunyi cetok gitu pernah aku. Terus ngembar orang. Itu ngerasa bersalah, Bro. Aku enggak Puas. Kalau lu malah puas ya. puas banget. Jahat ya. Jahat ya. Kan tanding Bang biasa Iya lah, sih ya. ya Kadang-kadang kan? kita kan naluri. Membunuh kita insting, keluar. iya, Ya, insting membunuh kita keluar. Masalahnya kalau udah di atas ring, kalau kita nggak yang dibunuh, kita yang bunuh. Iya benar. Ini analogi ya. Ini nggak beneran. Kita tetap sportif kok. Sportif lah, Karena di pasti situ lah. ada wasit yang menyelamatkan. Sama gue juga pernah di One Pride yang semifinal sama Apep. Ya. Itu gue ambar sampai bunyi cetok. Wasitnya tarik. Jadi dua-duanya kan ketutup tangannya. Jadi nggak bisa tap. Dia tapnya verbal, teriak. Tap. Wasitnya malah nggak jelas. Malah yang dipukul malah yang nge-tap. Kan gue tetap narik terus. Udah setengah mati kan? Iya. Yang di tap malah yang nyerah. Ya gue nggak tahu, gue tetap tarik terus. Wah itu Mantap itu. wasitnya sampai sekarang nggak pernah kulihat lagi, nggak dipakai lagi kayaknya. Siapa ya itu? Itu Ya, Mas? diperban tuh tangannya lawannya Mas Adi. Ingat ya? Iya, di apa Itu sampai bunyi loh, bunyinya? cetok. Itu kan main 3 round. Keringatku tuh udah sampai mengkristal. Jadi garam, serius di kakiku tuh udah bukan keringat lagi, udah mengkristal. 3 round bangun jual beli kan. Karena semifinal kan, dan ini turnamen One Pride pertama kan di kelas 52. Oh itu dramatis banget fight itu. Itu ku tarik orang tuanya nonton, aku sampai selesai fight itu aku datengin orang tuanya, aku minta maaf sama Apepnya, minta maaf. Aduh. Pas iya puas bener, Iya. puas. Tapi aku nggak sadar itu. Taunya udah kalau nggak lo yang ngabis, gue yang ngabis sudah. Cetok. Berasa tuh sekarang. Iya. Minta maaf Apep ya sama bapak ibunya. Tapi Gibran lebih sadis dari gue deh. Tapi puas. Aku juga puas sih, tapi kan nyesel habis itu karena mencederain orang kan. Lo udah minta maaf belum? udah loh Bang. Gibran sampein waktu itu sportif. Pastilah Capek sportivitas berarti. tuh harus itu. Capek berarti. Iyalah. Berarti emas di gelut. Mas. Jogja Gelut Day. Ya itu yang pertama kali Jogja Gelut Day itu kayaknya dibicarakan. Dari situ berlanjut kemana lagi? Terus habis itu Gibran lanjut Popda Popda. Wusu.
Wusu lagi. Popda Wusu. Itu Gibran tanding lagi, Gibran kalah di final, dapat perak waktu itu. Kalah poin sih sebenarnya. Nggak penasaran sama lawan lo yang ngalahin lo? Penasaran juga bang, tetepan. Tadi kalau yang tadi di Jiu-Jitsu kan lo masih penasaran mau rematch. Kalau ini masih mau rematch lagi? Pengen bang, pengen rematch lagi bang. Masih ingat namanya siapa? Siapa ya itu ya? Oh melupa, berarti nggak berkesan kalau lupa. Soalnya waktu itu posisinya gimana ya bang, bener-bener itu ada ibu tuh, itu bener-bener kayak capek banget, letih banget. Di final, bukan yang di Popda Juli 2020. Saking banyaknya tanding udah lupa nih, banyak banget tanding. Iya 2022 waktu itu. Terus ya udah kan kalah di final. Kalah di final, oke. Wushu pupus lagi di Wushu. Lagi. Tapi kalau misalnya Gibran gak kalah waktu itu bang, soalnya menang. Terus kalah, misalnya Gibran gak kalah ya nih, Gibran mungkin gak punya jiwa yang lebih semangat lagi buat apa ya, improve diri Gibran lagi gitu loh bang. Enggak, inilah introspeksi diri lah, gak mawas diri. Kurangnya apa gitu kan. Jadi kekalahan itu buat lo jadi introspeksi diri. Jadi buat lebih belajar lagi nih. Kalau nggak gitu jumawa kalau menang terus. Iya makanya kayak arogan banget kan. Takutnya. Tapi pernah mengalami masa-masa lo arogan gak sih jadi fighter? Gak pernah sih bang. Gak pernah. Alhamdulillah. Soalnya lo langsung ada yang nempeleng. Iya langsung diingetin nama. Langsung diingetin. Kalau fighter kan bisa kalau jalan tuh wush kan. Biasanya gitu kalau jalan. Lo gitu gak? Dikit. Tipis lama namanya fighter ya kan. Itu gak bisa dipungkiri, itu semua fighter begitu. Jangan kan lu malu aja begitu jalannya. Oke, berarti di Wushu gak berlanjut, putus. Di Wushu Gibran stop waktu itu. Terus habis itu tanding apa ya Gibran ya? 2022 itu pokoknya Wushu terus Gibran udah ya 2022 terus tanding Jiu-Jitsu biasa kan open sampai 2023 Gibran pengen coba hal yang baru nih yang nggak pernah Gibran coba sama sekali nih. Apaan tuh? Tinju. Oke. Gibran coba tinju. Kenapa makanya ketawa, kayaknya ada yang lucu tuh. Ada yang lucu kayaknya. Kayaknya kalau Mbak kalah tuh kayak gimana gitu, kayak diledekin gitu kalau kalah. Ih bang, jahat banget bang ibu gua bang. Terus awal kalah, bapak saya bilang gak cocok. Coba cerita no le, piye le. Gibran tuh benar-benar kayak kalah di Wushu nih, mau nyoba tinju deh, mau coba hal baru nih Gibran bilang kan. Itu awal 2023 itu Gibran. Dari Januari itu persiapan tuh sampai Juni itu. Persiapan panjang sebenarnya. Terus ini dibarengin sama teman Gibran Satria nih. Satria kan juga iya Popda tinju juga. Terus persiapan. Udah jadi petinju banget nih rasanya kan. Udah keren banget tuh. Pam. Pokoknya udah boxing style lah. Boxing style banget kan. Udah gini kan. Ibunya udah kor-kor nih. Kor-kor sama orang Oni kan. Calon emas nih. Prospek nih. Biasalah mulut ibu kan. Pas main kelihatan terus. Tapi memang kalau kita lihat sorry ya maksudnya. Tapi memang kalau secara mata melihat itu aku sempat protes kan. Poin masuk ke Gibran. Poin karena beliau itu orang pop apa namanya itu pusat PPLP. Jadi dia mau dinaikin. Oke. Cerita noleh. Terus persiapan kan. Persiapan udah jadi petinju nih rasanya nih. Gua udah tangan udah meker nih, udah kayak petinju gitu kan rasanya kan. Udah dikaca udah flex. Kalau petinju kan badan atas bawah baru namanya. Apa body kan udah gini udah siap nih, udah tanding, udah pesen kostum baju tinju lah, kostum anu lah. Terus udah berangkat, prepare, pemanasan nih sama papa. Pem. Masuklah. Udah masuk kan, itu Gibran ronde 1 tuh bener-bener adu pukul Mas Adi, bener-bener jual beli lah, pang Gibran kena juga tapi tipis gitu, terus dia kena telak gitu kan. Sempet dihitung nggak ya dia, sempet dihitung sekali gitu. Terus di ronde 2 juga Gibran kena hitung sekali juga kayaknya gara-gara kurang aktif kan mungkin kan. Nah di ronde 3 ini penentuan ini. Pas waktu ronde 3 ini lucu banget deh sumpah.
pas waktu Gibran mau jab kan. Jab Gibran split kepleset di ring, sumpah. Udah jatuh, udah malu kan. Terus keliat poin, mana dia tuan rumah kan, ngerasa karena PWOP kan. Udah tuan rumah. Udah turun sampai di ring, ujung ring udah selesai kan. Aku bilang sama waktu itu sama cornernya Mas Firman Muharam. Ya, tahu Firman Muharam? Iya. Firman Muharam. Mas, asam napasku entek. Malu-maluin kan. Bener-bener itu first time pertama kali dan kayak staminamu habis ya. Iya, karena bener-bener Gibran fullin banget gitu. Sampai split itu berarti udah lelah banget tuh. Iya, kayak memang lantainya licin juga sih sebenarnya, memang matrasnya licin juga waktu itu. Terus udah kan Gibran kalah kan. Terus ya udahlah, apa-apa lah. Jadi bapakmu bilang wis ora bakat nang kene ora. Kayaknya ya enggak denger gimana di belakang gitu kan ya. Jadi gimana, Mbak? Wis ora cocok nang kene piye? Sampai gini tuh. Kenapa? Bapaknya dong gak bakat dia. Kalau di fight yang itu pasti ada nggak di awal kalah kan. Ini baru pertama langsung kalah. Persiapan panjang. Iya. Coba. Tapi yang kalian Gibran itu juara satunya. Memang kualitas juga. Ya memang lawan terberatnya, dia bilang lawan terberatnya memang Gibran gitu loh. Karena setelah itu kan lawan-lawannya KO, TKO gitu. Lu kira gue sepele apa ya, gue bilang kan. Tapi waktu itu kalau si Gibran menang udah yang lain juga sepele itu jadinya. Bisa jadi mungkin. Iya. Finalnya itu di penyisihan. Betul. Finalnya di awal. Iya. Terus ya udahlah. Dari boxing itu jadi ambil kesimpulan wes ojo neng boxing lah gitu. Iya, terus kayak ya udahlah nyoba hal yang takedown dulu lah ini. Apa mental lu di situ langsung jatuh lah, udah dah aku nggak mau. Enggak. Gibran kepo tepan. Kepo. Iya. Terus kan 2024 kemarin Gibran pengen tinju lagi. Kebetulan rupanya di tinju Gibran nggak bisa karena ada orang yang masuk juga. Jadi kayak nggak, entah kenapa nggak diseleksi tapi udah ada orang masuk buat nama dari camp lain gitu loh. Ada. Ya. Jadi sampai aku protes papaku, "Pak, udah nggak apa-apa, kita masuk." Sampai yang ini ya, teman saya Satria kan sebenarnya kan bener-bener mau tinju gitu, sampai pindah ke Wusu juga karena nggak bisa masuk. Jadi kayak pengurusnya gitu loh, entah kenapa kan. Iya, ada anak yang udah diprioritaskan sama mereka. Jadi dari kemarin sampai aku ada seleksi. Nggak ada seleksi sampai aku bilang ke papaku kan, "Pak, udah Pak, seleksi aja aku sama mereka semua, nggak apa-apa, mereka semua pelatihnya nggak apa-apa, yang penting kita masuk tinju." Aku bilang karena kepo, aku bilang kayak gitu kan. Udah tahu kan maknya gimana? Aku bilang kayak gitu. Raiso kan, wes teng musuh aja. Ya udah persiapan musuh lagi otomatis kan, udah nendang sekuat kuatnya atlet, sepotensinya atlet tetap kalah sama yang namanya pengurus. Jadi Anda jadi atlet harus manut ke pengurus. Itulah berarti betapa begitu pengaruhnya pengurus. Jadi kalau pengurus sampai salah, atlet-atlet yang berpotensi bisa nggak punya tempat. Masuk. Iya kan? Jadi tersia-siakan atlet yang berpotensi. Ya kan? Pengurus sangat berperan sekali di Indonesia. Tapi tolong jangan ajarin atlet untuk jadi penjilat. Kadang kita kan diperlakukan kita nih yang butuh, atlet yang butuh gitu. Jadi atlet-atlet yang suka menjilat itu yang diprioritaskan. Banyak terjadi, betul dia? Bener, banyak sekali. Itu kayak tolong ya para pengurus. Mohon maaf nih, atlet kan gue ngerasain juga. Kadang yang diprioritaskan yang suka ngejilat malah gitu loh. Yang penting pengurus happy, yang penting pengurus seneng, nggak banyak ngelawan. Yang ngelawan itu yang potensi, Bapak. Oke, maaf Gibran, lanjut Gibran. Sampai mana tadi habis selesai? Ya, tinju akhirnya oke lah, selesai. Si Satria juga ngotot di tinju, tapi ternyata kalah sama pengurus. Kalah pengurus kan. Jadi akhirnya Gibran persiapan wusu deh. Maaf, bocorin ntar gue bip. Daerah mana ya itu ya? Kepo gua. Daerah pertandingannya nih? Bukan, apa? Pengcapnya, pengurus yang ngalangin. Bip nggak apa-apa ya? Nanti di bip sebutnya. Jawa. Oh, jatnya. Oke, ntar di bip editor. Oke. Wusu, boxing. Pegang. Parah sih. Jadi asal ada tunjuk aja udah. Gue suka lo, gue ambil. Kita nggak main di tinju, di boxing tuh nggak main. Jadi mereka tuh udah ngerti atlet Han Academy itu
menguasai. Iya benar. Jadi Malah kepakainya di luar Jawa semua ya. Nah itu makanya alasannya kan. Suka sama kita karena di dalam itu ya takut. Anda nyandung jerimpet di sana. Ngalah, jadi Anda ini jadi batu sandungan buat mereka kan. Makanya. Iya. Oke. Setelah itu nggak mau di boxing. Setelah itu kalah sama pengurus. Ya karena nggak bisa kan. Karena nggak bisa. Terus udahlah, aku sama Satria ngomong, udahlah Sat, nggak apa-apa lah, aku bilang kan, kita prepare wusu aja gitu. Terus udahlah, dan wusu lagi itu prepare dari bulan apa ya? Karena mendadak kan, karena mau boxing terus tiba-tiba ke wusu. Itu bulan Maret sampai bulan Juni. Prepare-nya. Terus udah prepare, nurunin berat badan itu, main ke 60 dari 65 mungkin. Udah prepare, nurun berat badan. Memang hal terberat bagi atlet itu memang melawan diri sendiri. Berat badan lah, konsisten lah, gini-gini lah. Apalagi di usia pertumbuhan, masih pertumbuhan banget, terus harus ngejaga berat badan, pola makan, berat badan itu bukan hal yang mudah. Karena badan lu tuh masih tumbuh. Ini baru umur berapa? 17. 16, 17. Itu 17 tahun tuh 17. Itu masih bertumbuh terus badan lu. Terus lo gimana masih cutting? Iya. Itu bahaya nggak sih buat atlet yang masih bertumbuh tapi dia harus cutting? Makanya tadi mereka makan lahap kan? Begitu abang. Maksudnya kenapa nggak naik kelas aja? Kenapa lo harus cutting? Mungkin ego Gibran ya. Karena kayak Gibran ngerasa kayak enak di sini, maksudnya di kelas 60. Terus Gibran ngerasa kayak pede di kelas itu. PD 60 karena 65 kayak basah banget Masian. Terus power juga nggak bagus lah di situ lah rasanya. Soalnya kan masih junior, ini kan kendala atlet-atlet junior itu, dia kan tetap tubuhnya secara alamiah itu tetap bertumbuh. Tapi secara kompetisi dia harus menjaga beratnya. Itu kan akan berpengaruh ke tubuhnya dia, kesehatan tubuhnya akan terganggu pasti. Kecuali ngejaganya di memang ideal dia. Oke. Ya gitulah, gimana ya? Kayak Gibran rasa kayak pede aja di 60 gitu. Terus udah kan tanding, jaga. Tuh pola makan pun sampai diatur sama ibu itu. IF bener-bener IF tuh 2 bulan IF Gibran. Jadi IF tuh tolong jelaskan ke netizen. IF tuh intermittent fasting. Jadi kayak beberapa boleh makan sampai beberapa jam gitu. Gibran itu sampai 24 jam loh. Jadi kayak jam 12 yang makan, sampai lanjut lagi besok jam 12 yang makan. Balinda sampai nggak khawatir dengan dia masih di masa usia pertumbuhan tapi harus IF? Nggak masalah, karena IF itu kan bukan puasa total nggak makan. Jadi masih bisa minum madu. Kalau kita di dunia bela diri beda dengan dunia binaraga. Kalau binaraga kan benar-benar harus cut makan, cut minum. Kalau ini kan cut minum, cut makan aja. Hanya saja mengurangi jendela makannya. Terus dan buka puasanya makan itu dengan nutrisi yang tepat. Banyak protein. Oke, berarti secara asupan nutrisinya masih terpenuhi, masih aman. Oke. Udah kan jaga pola makan terus sampai hari H pertandingan kan. Itu sehari sebelum berangkat berat Gibran naik lagi. Gara-gara di camp ada acara kan. Aduh mati gimana ini aku bilang kan. Habis makan banyak, enak banget tuh aku bilang kan, mana besok main lupa diri aku bilang kan. Gimana ini terus IF, terus nurin lagi lah, akhirnya masuk ke 59 waktu itu. Terus sampai pertandingan kan Gibran kayak puasa lah, makan kayak paling kayak daging doang, daging slice atau satu daging gitu doang. Terus akhirnya udah sampai ke situ, lapar banget. Terus besok pertandingan kan, besok penimbangan umum. Itu tiba-tiba ya, mungkin karena psikis atau gara-gara apa kepikirannya, berat badan Gibran anjlok sampai 58,2. Bener-bener anjlok bener-bener. Mungkin psikis atau karena Gibran gak ngelakuin apa-apa, tiba-tiba turun aja gitu. Terus udah nimbang. Apa gara-gara timbangannya berbeda kali? Anjloknya 2 kilo loh bang. Timbangannya heran.
Tapi coba pakai timbangan lo yang sama. Timbangan yang sama Timbangan rumah. hari-hari itu. Iya, timbangan hari-hari yang ku bawa 2 kilo sama turun. 2 kilo. Kok bisa ya? Mungkin cutting air dia. Oh. Minum itu ya malamnya. Oke. Terus udah kan penimbangan, terus makan. Gibran kan masih takut karena jaga berat badan kan. Terus tiba-tiba dikabarin sama si official, ini kayaknya buat penyisian semifinal sama final udah nggak ada penimbangan lagi. Langsung aku makan nelfon ibu, Bu, Senin itu apa daging 240 gram, aku bilang kan steak. Makan aku di situ pakai nasi bang, naik lagi. Iya, steak pakai nasi bang, enak banget terus udahlah main penyisian, menanglah akhirnya sampai final. Dapat, alhamdulillah setelah sekian lama nggak tanding wushu kan, dapat lagi emas lagi di wushu. Di Popda tuh kemarin terakhir itu main wushu 2000 nggak terakhir sih, itu 2024 akhir juga masih main, tapi dapat emas itu waktu itu. Langsung dipanggil pelatnas dong? Enggak, karena Popda kan. Karena Popda kan cuman. Tapi nama Gibran di pelatnas kayaknya udah diperhatiin di tim wushu di PB wushu kayaknya juga nama Gibran tuh udah jadi bidikan lah, ya kan, udah dilirik lah. Kan udah berapa kali emas? 3 kali emas berarti kan hitungannya. Iya, tapi kan beda-beda bang, beda-beda event kan, harusnya ke jurnas sampai berapa. Ya, tapi kan database lo ada dong. Mungkin ya kan di PB tetap ada database. Track record dia ada. Banyak sih yang ngomong kok Gibran nggak lanjut di wushu, Yang bisa jawab pemerintah, Pemprov. Kalau anaknya siap-siap aja. Soalnya aku dengar juga sekarang wushu lagi krisis atlet. Yes, lagi kekurangan atlet nih. Contohnya atletnya nggak dipanggil nih. Larinya ke MMA nih pelatnasnya nih, sayang sekali. Padahal atlet berpotensi di wushu nih, emas terus di wushu kan? Iya. Nggak kayak yang tinju. Belum rezeki banget bapak aja deh. Tapi masih kepo bang sama tinju, nanti kalau ada rezeki mau main tinju pro lah mungkin. Tapi lo tahu nggak, 1 kali pukulan itu ribuan syaraf putus. Iya, tahu pasti. Sedangkan di tinju sama-sama kita tahu kebanyakan sasaran ke kepala. Ya, karena MMA kan orang iso ngunci, iso loki kayak kan. Bener. Itu resikonya, secara resiko jauh lebih tinggi. Tapi tetap mau ke tinju. Tetap pengen kepo gitu rasanya kayak. Kenapa? Karena mungkin kayak aku rasa kayak tinju ini kan olahraga lama banget kan. Maksudnya udah dari zaman mungkin bisa dibilang zaman Yunani kuno kayak gitu kan. Jadi kayak pengen cobalah hal-hal yang menurutku juga masih hal baru, karena aku baru main olahraga tinju tuh nggak ada matinya bro. Dari zaman dulu tuh nggak ada mati. Kalau Muay Thai pasang surut loh. Iya, Muay Thai sempat redup. Dulu kan jaya-jaya di Indonesia redup. Terus MMA jaya redup, ntar naik lagi gitu. Kalau tinju ini eksis terus nih di dunia ya, tetap stabil sama kayak bola. Kalau gua analisa ya, tetap stabil dia. Dan legend-legendnya tuh kayak Muhammad Ali, Mike Tyson, itu terukir kuatnya di tinju gitu. Terus banyak juga kan, faktor-faktor yang kuat-kuat juga kan yang lain kan. Setiap tahun kan terbentuk faktor ini. Jadi kayak nggak mati lah. Iya, kan, industrinya tuh nggak mati di tinju, stabil. Terus wushu aku main sambo. Itu habis main wushu tuh 1 minggu setelah aku pertandingan wushu. Aku main sambo nasional. Langsung ke jurnas. Mewakili Jawa Tengah. Ya. Main lah waktu itu. Sebelumnya juga pas waktu main wushu juga latihan gitu juga. Jadi kayak persiapannya tuh kayak disuruh papaku udah latihan juga sana gitu kan. Udah pukul-pukulan juga sana. Jadi kayak sehari aku ngambil 2 sesi gitu. Terus kan karena apa ya? Karena kayak aku ngerasa wah yaudahlah pengen main aja lah. Siap lah. 2 sesi ini pelatihnya sama. Papaku juga. Ntar di rumah juga ketemu papa lagi. Ketemu mama lagi. Iya. Jadi kayak bingung mau ngomong apa ini aku di rumah kan. Terus akhirnya setelah itu tanding di sambo. Terus akhirnya menang lagi juara 1, alhamdulillah. Juara nasional sambo. Nasional sambo juara 1. Ini senior apa junior? Junior U18 sambo. Iya, sambo. Pelatnas nih. Enggak. Belum juga pelatnas. Aku dari tadi ngejar pelatnas ya soalnya. Dari tadi aku ngejar pelatnas nih. Itu iya ternyata maksudnya sampai level pelatnas nggak semudah itu loh, nggak bim salah bim. Wah panjang mah prosesnya. Terus udah kan
Terus rest lah beberapa mungkin kayak rest beberapa bulan kan. Karena kayak restnya tuh kayak rest nggak tanding tapi tetap latihan continue gitu. Terus tanding lagi wusu. Nah Gibran kan itu perkara apa ya Gibran tanding ya wusu itu ya? Itu perkara gatel bang, pengen tanding bang. Karena udah nggak tanding. Iya karena abis itu kan Gibran sakit nih. Sakit berapa? Oh Gibran sempat kena cacar air waktu itu. Kena penyakit itu terus sakit demam hampir sebulan itu. Demam reda demam sebulan. Terus Gibran kan latihan pelan-pelan. Cacar berarti hancur dong. Kalau muka untungnya nggak kena, tapi tangan kaki badan gitu kena. Tapi nggak parah alhamdulillahnya. Cuman demamnya itu ganggu banget. Terus karena Gibran gatel kan, pengen main wusu lah. Berat seadanya 70 kilo pun 70 kilo main lah bilang kan. Terus akhirnya dapatlah 65 kilo gitu, nurun berapa kilo doang. Sempat mekar banget badan lo. Mekar banget bang. Berapa? 68. 68. Iya. Okay, 68 tapi 68 basah gitu. 68 basah bukan 68 kering otot gitu kan. 68 basah. Terus Gibran pengen main kan, persiapan lah. Itu persiapan cuma 2 minggu. Terus main 65. Terus pertama kali datang main penyisian, penimbangan, Gibran kalah di wusu waktu itu. Terus ya udahlah, Gibran latihan lagi kan, wah kayak tambah wah harus latihan ini, harus pressure lagi nih. Terus tanding lah di acaranya ibu waktu itu, acaranya papa waktu itu. Han ya IBCA waktu itu. Terus Gibran tandingnya kickboxing kan waktu itu. Tanding kickboxing, terus satu hari itu Gibran tanding berapa kali ya? 3 kali kayaknya. Sehari 3 kali. Iya, beda cabur. Jiu-jitsu, terus kickboxing, terus ada orang nih. Gibran pengen banget nih main MMA kan. Satu kali lagi nih Gibran pengen main MMA nih. Terus ada orang 90 kilo waktu itu. Iya, serius 90 kilo U18. Aku bilang lah sama panitianya, Pak, aku pengen tuh lawan sama 90 kilo. Terus, mana yang itu? Terus didatengin orangnya kan, karena memang dia nggak ada lawannya juga. Ya, kamu mau nggak lawan ini? Oh, nggak mau Pak, itu kan Gibran gitu. Loh, iya tuh kan. Ayo mas, ayo gitu. Oh mas, tak boleh lawan dia, wah apa-apa ngono. Udah lalu bilang kan. Terus mau tanding nego dulu aja. Segitunya di Jawa ya main asli. Jadi kayak kocak gitu. Terus akhirnya udah kan main. Yang terakhir Gibran main ke kickboxing waktu itu. Gibran karena gak ada kan berat 65, akhirnya Gibran naik ke 71 waktu itu. Lawan Madiun. Terus lawan Madiun, terus udah kan pukul-pukulan. Terus tiba-tiba panitianya ada yang bilang, udah nyerah aja itu orang gila itu katanya. Aku dibilang orang gila itu udah nyerah aja gitu. Iki gelut malah kon ngopo ya. Terus akhirnya dia nyerah di ronde 2 juga. Disuruh nyerah. Ya. Terus salah lawan nih, pakai Darno nih gitu. Bapak emaknya bertarung semua nih. Terus setelah itu Januari. Nah, pas waktu Januari ini papa bilang ada kedatangan nih dari Coach Pertacami. Coach Pertacami nih. Aku bilang kan Coach Pertacami aku mikir Pertacami itu apa kan? Pertacami itu panganan opo? Coach Pertacami itu olahraga apa? MMA loh. Olahraga apa? Pertacami itu panganan opo? Oh, bilang kan, oh kayak IBCA gitu ya, kayak apa gitu ya, kayak federasi lain gitu. Iya gitu. Memang baru kata papa kan. Terus aku searching. Kok keren juga, aku bilang. Maksudnya mereka dalam entertainnya keren juga, terus ngepostingnya keren juga, gitu-gitu. Terus itu kejuaraan dunianya ya? Ya pas waktu aku lihat itu di Instagram kan. Terus datanglah coachnya kan sore ini. Nah Gibran tuh nggak dibilangin kalau misalnya buat diberangkatin ke pelatnas, diseleksi buat ke pelatnas waktu itu. Nah terus Gibran ngelatih lah kan kayak biasa kan, partneran gitu kan, diliatin. Si coachnya gini-gini nih. Gitu-gitu kan, liatin gini. Gibran latihan biasa aja, kayak biasa gitu. Terus akhirnya ada sesi sparring waktu itu. Ada sesi sparring. Pas waktu sesi sparring, karena Gibran kan junior yang seberat Gibran nggak ada. Akhirnya lawan yang senior waktu itu. Maksudnya sparringan dengan senior Gibran gitu kan. Terus sparring. Terus kayaknya waktu itu ya Coach Markus kayak bilang gimana sih? Sama dia direkam. Sama direkam kan. Terus di
ada sekretarisnya langsung ngetik sama ibu waktu itu. Terus dia tanya kan berat berapa sama nih bertiga nih si Dwi waktu mau persiapan one gak jadi. Tapi dia udah dibidik juga. Iya. Jadi di sparring itu tunjuk di sparring lo. Ya kayak sparring kan ya gimana ya, diliatin banyak orang terus sparring kayak adrenalin kan rasanya kan duduk gitu kan. Terus sparring lah senior kan. Jadi aku ngeluarin technical aja sih, kayak technical dapat ambar main 5 menit gitu. Tapi enggak full power mainnya. Karena kan lawan senior sendiri kan. Dan satuan juga. Iya, satuan juga. Technical sendiri. Terus yang lainnya juga disparingin kayak Satria, terus kayak yang lain-lainnya juga diliatin juga. Terus akhirnya Satria kepilih, yang lainnya juga kepilih gitu. Tapi nggak dibilangin waktu itu. Nggak dibilangin. Nah, terus akhirnya kan Gibran setelah selesai semua sparring nih. Setelah selesai semua sparring, akhirnya Gibran itu ikutlah ibu buat ngomongin tentang hal ini, tentang pelatnas ini mungkin ya. Tentang pelatnas ini. Terus Gibran datanglah, Coach Marcus ini ngomong bahasa Inggris kan. Gibran waktu itu nggak tahu ngomong apa ini. Untung ada istrinya, ada translator. Terus setelah beberapa menit gitu Gibran kayak dijelasin lah kayak rule pelatnas gitu. Kayak di pelatnas tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh gini, harus gini latihannya gini. Ini Gibran bingung kan. Ini bahas pelatnas ini, pelatnas apa? Aku bilang kan apa pelatnas MMA? Gibran kan bingung kan. Terus udah kan selesai Gibran izin pulang karena udah jam malam. Gibran mau istirahat kan. Karena besok pagi ada latihan lagi. Terus oke lah, akhirnya aku izin sama coach gitu. Terus yes boy, see you gitu. See you. Aku bingung kan. Pelatnas ya kayaknya nih, aku mikir udah see you aja. Finally aku bilang finally gitu kan. Terus kan lama gitu pengen kan. Terus akhirnya setelah itu pulang beberapa minggu Gibran dapat kabar kayak Gibran ada surat izin buat berangkat ke pelatnas gitu. Ada nama Gibran gitu. Langsung Gibran bangga kan. Tuh Gibran langsung bikin jedak-jeduk bang. Langsung bikin jedak-jeduk. Kepastiannya dikasih tahu kalau lolos pelatnas tuh dari 1 minggu setelah sparring. 1 minggu setelah sparring. Iya, dia datang itu setelah tahun baru tanggal 9 kayaknya. Terus tanggal berapa belasan gitu dikasih tahu gitu. Terus akhirnya keren banget tuh Gibran kan, pikir setelah sekian lama finally kan Gibran semangat banget nih udah akan berangkat kan. Tapi ada rasa sedihnya juga karena ini kan pertama kali Gibran merantau. Ya kan, ninggalin orang tua, ninggalin ibu, ninggalin pacar. Mulai dah. Terus akhirnya gimana ninggalin pacar rasanya? Ya begitulah Bang, tahu rasanya Bang. Emang gak pernah muda kan Bang Adi. Terus udah kan setelah itu tanggal itu Gibran ingat tanggal 19 Gibran berangkat. Tanggal 19 Gibran berangkat. Terus yaudah diantarin ibu kan, terus izin sekolah, izin ini, izin itu semuanya. Ini kan berangkat pelatnas. Sekolah lo gimana? Ngedukung nggak atau? Dukung Bang Gibran. Gimana mau ngucapin terima kasih banget sama sekolah Gibran. Boleh disebut ya sekolahnya? SMA Batik 1 Surakarta. Gibran mau ngucapin terima kasih banget. SMA Batik 1 Surakarta. SMA Batik 1 Surakarta. Itu Gibran mau ngucapin terima kasih banget. Diulang nggak tuh? Ya Gibran lagi ini. Ya Gibran mau ngucapin terima kasih banget buat SMA Batik 1 Surakarta karena sampai titik ini pun udah bener-bener kayak support Gibran dengan bener kayak nyoh gitu, dengan sepenuh hati gitu. Tuh nggak Bang, Gibran pun nggak ujian, serius nggak ujian, nggak ngerjain PR gitu kan. Iya. Emang gitu kenyataannya. Iya. Karena bela negara. Sampai Gibran pun sampai bingung Bang kemarin. Itu Gibran serius masih sekolah di sini kan ada tanya-tanyain gitu kan. Sampai Gibran tuh nulis ujian sendiri Bang waktu itu. Dikirimin pacar kan maksudnya. Dikirimin pacar kan. Terus jawabannya terus Gibran tulis deh gitu kan. Terus akhirnya setelah itu
Sampai lo inisiatif sendiri. Inisiatif gitu. Sampai Gibran takut ini Gibran dikeluarin dari sekolah apa gimana gitu kan. Lo masih ngerasa sekolah itu penting? Penting bang. Pasti. Kenapa? Bang, pasti. Ya gimana pun kalau Gibran potensi non akademik kan, ya akademik itu penting banget sih. Kenapa kita harus tetap peduli dengan akademik? Karena sebagai seorang atlet, menurut Gibran pribadi. Karena apa ya? Menurut Gibran pribadi itu karena penting aja sih bang. Kayak ini kita masa nggak sekolah sih, orang-orang sekolah nggak sekolah gitu, kayak harga diri banget kayak mana sih? Kayak penting banget lah menurut Gibran, kayak ngerasa gimana ya? Important lah gitu. Sekolah. Ada loh teman-teman yang seumuran lo nggak peduli dengan sekolah, udah yakin fokus di atlet aja, banyak yang begitu. Kalau susah ya gimana ya mereka ya, nggak tahu sih bang. Jadi dia ngerasa dengan profesi dia sebagai atlet aja udah cukup, jadi nggak perlu sekolah. Banyak yang begitu. Gibran sendiri kan ngerasa sekolah masih penting. Masih bang, sampai Gibran pun bingung sendiri gitu. Soalnya Gibran nggak mau dijelek-jelekin ke depan, masa pelatnas gini-gini sekolah kok cuman setengah doang gitu kan, takutnya diajak. Gibran pikiran kayak gitu ke depan. Terus Gibran ucapin banget karena sekolah udah ngebantu banget gitu loh, karena Gibran sampai nggak expect gitu. Nah berarti di sini kan Gibran ngerasa pendidikan penting buat Gibran. Kenapa seorang atlet tuh harus berpendidikan atau harus sekolah? Mau sampai kapan sih bang kita mau jadi atlet terus kan? Kita juga pasti kan bakal tua gitu loh. Maksudnya sekolah itu juga penting banget buat ke depan kan. Entah itu kamu misalnya mau kayak disambingin sama olahraganya juga nggak apa-apa, tapi sekolah itu kan penting banget. Bisa berkarir di bidang lain kan. Maksudnya lu mau jadi pengusaha, lu mau jadi apa, itu kan. Dan atletnya pinter nggak dibego-begoin. Iya bener, nah itu makanya. Itu sih. Jadi penting pendidikan buat Gibran. Penting banget Gibran bilang. Kalau Gibran nggak jadi atlet, Gibran mau jadi apa? Gibran kalau nggak jadi atlet nih, Gibran mau jadi apa? Orang kaya. Orang iya bibitnya dari apa dulu ini? Gibran pengen apa ya? Gibran jadi pengen pengusaha sih sebenarnya. Apa usaha apa? Contoh nih di depan mata kayak Fadgir gitu-gitu kan, terus kayak pengusaha misalnya Gibran pengen bikin event atau gimana gitu. Oke, masih di bela diri ya tapi ya. Oke. Memang rata-rata nih Gibran, semua fighter yang gua tanya tentang lo kalau nggak mau jadi atlet mau jadi apa? Otomatis nge-lag semua. Langsung nge-lag. Jadi apa ya gue? Bingung kan bang. Karena memang kayak dari titik awal kita udah diserbu-serbu terus dari sini, maksudnya udah ngejar abis terus kan, jadi kayak iya itu makanya bingung kan. Ketika lo udah fokusnya di atlet, ketika disenggol orang, lo kalau nggak mau jadi atlet mau jadi apa? Tiba-tiba nge-lag ya? Iya nge-lag. Nggak ada clue. Ngapain ya gue? Kemarin ada Denny Arif begitu juga. Gue tanya, lo kalau nggak jadi atlet jadi apa? Bingung dia. Makanya Mbak Linda tadi gue tanya juga. Emang semua atlet nggak tahu kenapa kalau ditanya itu langsung nge-lag otomatis. Jawabannya apa? Apa jawabannya ibu tadi apa? Jawabannya apa kalau nggak jadi atlet jadi apa? Ya jadi memang kan. Sama kayak Gibran, maunya fokus di industri ini tetap, tapi jadi manajemennya. Jadi manajemen atlet. Nggak jauh-jauh dari atlet. Karena memang kita di otaknya industrinya emang ini ya kan. Emang kita udah memang saking cintanya kita para fighter ini di industri ini. Rata-rata aku coba bikin riset sebenarnya. Ini bentuk penelitian aku. Semua fighter aku tanya begitu. Langsung nge-lag. Ini Dirno di sini ada sama teman kamu pasti mikir besok kalau ditanya Mas Adi gue udah punya jawaban. Udah nge-lag ini bang, udah nge-lag ini kayaknya. Jadi apa ya gue ya? Itu aku lagi bikin riset itu, bikin penelitian itu. Fighter ini kalau dia nggak jadi fighter, lo mau jadi apa? Seketika blank. Seketika blank. Dan jawabannya pasti pelatih, gue mau jadi pelatih. Iya nggak jauh-jauh dari industri fighter juga. Emang nggak ada clue gitu. Iya. Nah ini aku mau lagi kumpulin data. Nanti aku ambil kesimpulan. Nah abis itu kamu kan masuk pelatnas. Gimana rasanya masuk pelatnas? Nah ini nih,
Pas waktu Gibran pertama kali masuk pelatnas itu Gibran kaget aja karena program latihannya pasti otomatis beda pelatih, beda cara latihan. Metodenya metode latihannya kan. Jadi kayak Gibran sebutin aja metode latihannya ya. Jadi jam 7 sampai jam 8 itu Gibran kardio. Misalnya kayak skipping atau lari atau interval kayak gitu-gitu kan. Terus nanti jam 8 sampai setengah 10 itu Gibran nge-gym. Gitu-gitu. Kayak misalnya hari Senin dada, Selasa back, Rabu kaki, leg day gitu-gitu. Nah, baru 9.30 sampai setengah 12 Gibran latihan teknik dan sparring. Terus nanti istirahat sampai jam 3.30 sampai jam mungkin adalah sejam atau 30 menit sampai jam 4 gitu. Gibran kardio lagi gitu. Ini kayak gitu. Jadi sebulan pertama tuh bener-bener Gibran adaptasi gitu rasanya kayak. Mana lebih keras, latihan di Han Academy atau di Pelatnas? Wah, Gibran nggak bisa bandingin sih bang soal itu. Sama-sama keras mungkin. Sama-sama keras. Iya, karena yang membedakan apa latihan di Pelatnas sama di Han? Metode latihan mungkin ya. Metodenya berbeda. Terus sama pressure juga kalau di sini, pressure psikis dan lain-lain pasti. Ya pastilah jauh. Apa pressure psikisnya? Contohnya apa? Kayak yang pikiran lo apa? Kayak ini badan gue udah capek gini, besok gue masih latihan lagi kayak gitu. Tapi jadi tuntutan ya latihan jadi ya. kayak tanggung jawab lo, obligasi. Selama ini lo di Han latihan seneng-seneng aja. Iya karena lo happy gue latihan, happy gitu kan. Gue lagi gak mood ya gue gak latihan. Latihan bang. Tapi lo kalau lagi di Han nih, di Han sama bapak ibu lo, kalau lagi gak mood latihan, lo dipaksa tetap latihan. Kadang Gibran malah sosokan ikut ngelatih aja bang. Gitu kayak, oh ini ya. Oh iya kamu harus gini nih. Oh gini itu. Oh lo untuk ngelesnya gitu. Iya, terus udah mood balik kan, terus lanjut lagi latihan. Tapi gitu. lo pernah nggak, Mah, Pak, aku nggak mau latihan gitu? Nggak pernah. Serius? Nggak pernah. Tanya ibu. Sakit aja dia. Aku nggak pernah bang. Kayak wah nggak enak banget ngomong gitu. Gak usah aja lah latihan, gak usah aja lah sekolah. Aku bilang gitu. Jadi ibu lo sampai nggak usah latihan deh Gibran, nggak usah sekolah gitu. Ya Gibran nggak mau aja kan. Kenapa lo tetap mau ngejalanin? Karena kayak gimana ya bang, ini impian Gibran lah. Mau Gibran nggak mood atau mood pun ya itu masalah lain, harus datang dulu gitu. Pokoknya ya masalah apapun ditaruh dulu di luar camp, set masuk udah nggak ada apa lagi, kita udah fokus lagi. Baru mindset yang ditanamin sama orang tua lo ya. Itu mindset champion mindset itu. Ceritain apa doktrinasi orang tua yang bapaknya fighter, ibunya fighter tuh doktrinasi apa yang ditanamkan ke lo? Itu yang tadi Gibran sebutin ya, itu mindset Johan Mulelgo itu. Itu kata-kata itu disebut udah mungkin 1000 kali bang sama anak-anak nih. Kayak contoh Mbak Dwi udah denger berapa kali pakai bahasa Jawa. Nek kowe duwe masalah iki ojo dilangi, tapi mbok delek sik ning jopo to. Kowe mlebu latihan metu jipuk meneh. Masalah kayak helm. Ya jadi bapak bilang ya masalah itu harus diselesaikan, tapi kalau udah waktunya latihan ya latihan, fokus gitu, udah fokus gitu. Terus ya kayak gitu lah. Semua orang punya masalah. Ya pasti semua orang punya masalah, nggak mungkin semua orang nggak ada masalah. Itu cara mindset hypno champion yang ditanamkan mindset di Han Academy. Kalau lo punya masalah, taruh dulu masalah lo di luar. Ketika lo udah masuk gym, kosong otak lo, fokus ke latihan. Kosongkan gelas, fokus ke latihan. Ntar kalau lo keluar dari gym, masalahnya masih ada. Tetap ambil lagi gimana? Selesaikan masalahmu ya kan. Keren. Ya gitu sih. Papa was kayak sering kali papa tuh kayak bilangin ke anak-anak harus gini harus gitu, maksudnya. Jadi hal apa yang paling nggak Gibran suka dari program yang diberikan atau doktrinasi yang diberikan oleh Bapak Ibu Gibran? Gak ada bang, serius. Tenane. Serius bang. Mbak Linda keluar dulu coba. Mungkin dia mau ngaku kalau enggak ini ngomong jujur-jujuran itu serius. Jadi kayak mungkin semua hal tuh Gibran tanggepin bang. Soalnya ya gimana ya, kata pelatih, kata orang tua tuh kan pasti mereka lebih tua dari kita, lebih berpengalaman kan pastinya kan. Pasti ada benernya lah. Nggak mungkin gitu. Pasti ada suatunya, kayak adalah momennya gitu. Jadi kayak Gibran udah tahu duluan gitu rasanya. Gitu sih.
kayak dokter ini bilang gini. Oh iya gitu. Apa ketakutan dalam hidup Gibran? Gak sukses. Takut gak sukses. Ya gitu aja. Itu aja sih sebenarnya. Gibran bisa dikatakan sukses kalau Gibran punya uang. Kalau Gibran punya relasi banyak. Kalau Gibran punya nama yang tinggi pasti. Di dunia fighter, di industri combat sport, cita-cita Gibran mau sampai mana? Cita-cita Gibran tuh, ini cita-citanya sama sih sama ibu. Tapi ini cita-citaku mungkin kayak udah aku tanamin dari diri sendiri, kayak aku pikirin. Aku pengen megang sabuk UFC. Amin. Ya Amin. Amin. Mungkin orang lain kan mungkin pikir aku pengen masuk UFC, aku pengen megang sabuk UFC, nggak cuma masuk UFC doang. Mungkin bisa banyak orang masuk UFC kan, tapi nggak semua orang bisa megang sabuk UFC, ya kan? Oke, punya gua lah enak, gak mau berbagi kan. Amin. Step by step lah proses kan ya Bang Adi. Namanya. Dan sekarang kan pintu gerbang UFC pelan-pelan sudah mulai dibuka dengan JK Saranggi. Dan kemarin ibu kamu juga sebenarnya sudah di depan pintu gerbang ya. Cuman karena lain dan suatu hal harus tidak taken kontraknya. Padahal udah di depan gerbang tinggal masuk. Tinggal assalamualaikum Mbak UFC gitu. Nggak jadi. Ya itu belum rezeki namanya. Nanti Gibran yang lanjutin, tenang aja Bang. Amin. Kita support juga untuk Indonesia ya kan. Ya suatu saat gue yakin sih ada juara dunia MMA dari Indonesia. Gibran. Mudah-mudahan salah satunya yang duduk di sini nih. Amin. Oke, sebelum kita tutup nih Gibran, mungkin Gibran ada pesan untuk siapapun di luar sana, silakan. Gibran mau ngucapin pertama sama Allah Subhanahu wa taala karena udah bikin Gibran sampai sejauh ini, udah support Gibran, pastilah Allah Subhanahu wa taala. Terus Gibran mau ngucapin pada orang tua Gibran, udah support Gibran sampai titik ini banget gitu loh. Gibran juga orang tua juga jadi apa ya, Gibran jadiin motivasi buat Gibran juga. Terus Gibran mau ngucapin terima kasih sama Pak Tommy Paulus, terus Pertacami, pengurus Pertacami, terus teman-teman Gibran, terus Coach Markus dan asisten coach yang lain juga. Gibran ngucapin terima kasih karena udah support Gibran sampai sejauh ini juga. Mungkin kemarin Gibran belum bisa menghasilkan yang terbaik mungkin ya. Memang gak ngasilin yang terbaik sih karena juara 2 doang. Tapi sudah berusaha. Iya, tapi Gibran udah berusaha semaksimal mungkin ya. Udah ngasih yang terbaik. Iya, buat next ya pasti Gibran lebih berusaha lagi, lebih dapat menghasilkan yang lebih bagus lagi pastinya untuk ke depan lah. Amin. Apa yang ibu tidak tahu tentang Gibran? Banyak Mas. Satu aja ya. Yang ibu nggak tahu nih. Ini ada soalnya di sini nih. Bang, ini mikir lama banget loh Bang. Enggak usah mikir. Dari hati aja, dari hati. Plus ini Bang. Dari hati. Ngomong aja, warisan tetap jadi kamu. Apa emang Bang? Tahan tetap ada di kamu kok. Nggak tahu nih kan, nggak tahu kan. Hal yang nggak tahu kan tadi Gibran. Jangan tadi deh Bang. Udah tahu nih, udah tahu. Yang belum tahu lah. Ya udah tahu, yang belum tahu ya. Bang Ade, coba. Ikutin terus podcast Zemut. Ahoy.